be forever. Wish this love could be forever and ever and ever. Wish this love could be forever and our love could be forever. Wish this love could be forever and ever and ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saputra dari kelas 4B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai peran kurikulum dan peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, di belakang saya ini terdapat beberapa penjelasan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Di antaranya yang pertama adalah pengertian kurikulum, kemudian peran kurikulum dalam dunia pendidikan, selanjutnya adalah pembagian dari peran kurikulum maksud saya, dan yang terakhir adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum. Sebelum kita jauh membahas tentang kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah peran kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peranan konservatif, selanjutnya adalah peranan kreatif, dan yang terakhir peranan kritis dan evaluatif. 1. Peranan konservatif. Peranan konservatif adalah di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. 2. Peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif dalam menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada masa ini, tapi juga dapat bertahan di masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda diharapkan dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. 3. Peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Itu sebabnya di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat benar-benar siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan daya saing yang kompeten. Selanjutnya adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegiatan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum itu sendiri. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya, dari latihan, serta pengalaman yang pernah dialaminya. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan kepribadian dari guru itu sendiri, sehingga guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang cukup luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh seorang siswa. Kurikulum memiliki 2 sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru, dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah beberapa peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah implementers. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum.
Pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Manakala kita lihat, sampai sebelum terjadinya reformasi pendidikan di Indonesia, guru-guru kita dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas sebagai implementator. Berbagai kebijakan kurikulum yang dirancang secara terpusat, yakni garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Dalam GBPP yang berbentuk matriks telah ditentukan dari mulai tujuan yang harus dicapai, materi pembelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan, serta penggunaan media yang sebagai sumber belajar siswa, serta bentuk evaluasi yang harus dilakukan, serta sampai kepada penentuan waktu kapan materi pelajaran harus digunakan. 2. Peran guru sebagai adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari halnya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan tentang kurikulum, tingkat satuan pendidikan atau KTSP misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimanapun implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya, seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers. Peran guru dalam pengembangan kurikulum yang ketiga adalah developers. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan peran ini dapat kita lihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Sebagai bagian dari struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pengembangan kurikulum muatan lokal sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing tiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, biasanya terjadi kurikulum MULOK antar sekolah bisa berbeda. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari sekolah itu sendiri. Pengembangan kurikulum yang terakhir adalah resources. Sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum atau kurikulum resources. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dengan PTK bukan saja dapat menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai seorang guru yang profesional. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.